Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Selasa 3 September 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada 1 Petrus 2 ayat 19-25. 1 Petrus 2 ayat 19-25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pelihara jiwamu. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah menghidupi kasih karunia dalam penderitaan. Sering kali kita mengartikan kasih karunia itu sebagai hal yang positif seperti kekayaan, kesehatan, dan kekuasaan. Namun kasih karunia juga bisa hadir dalam bentuk penderitaan yang dialami karena kehendak Allah. Yesus menunjukkan teladan ini. Penderitaannya tidak dicari-cari, tetapi dengan kesadaran dijalankannya sebagai tindakan kurban keselamatan bagi orang banyak. Dalam penderitaannya, Yesus tidak mengeluh atau mencaci maki, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk siap menderita bukan karena dosa, tetapi semata-mata karena kita diminta untuk setia padanya dalam dunia kerja. Misalnya kita mungkin menghadapi penderitaan yang kadang kala terjadi akibat ketidakadilan. Saat itu terjadi, kita diminta untuk siap tunduk dan tekun bekerja dengan baik, lantas menjadikannya sebagai bentuk kasih karunia. Kita diminta untuk tidak perlu membalas, karena membalas adalah hak Tuhan. Tugas kita adalah bekerja dengan kasih dan setia menjalankan firman Tuhan. Setiap kita dipanggil dalam profesi kita masing-masing yang tentu membawa kita mesti berinteraksi dengan berbagai orang. Siapapun atasan kita atau kolegan kita, maka sebagian pengikut Kristus kita diwajibkan, pengikut Yesus Kristus diwajibkan meneladani kasih dan kesetiaannya. Karena itu bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Karena sesungguhnya panggilan kita adalah bekerja untuk Tuhan. Jika diperlakukan tidak adil, tetaplah setia dan cerdik. Janganlah kita mengeluh kalah menderita karena pertahankan iman, sebab kita tahu bahwa iman kita adalah jaminan keselamatan dari Tuhan, baik kini maupun nanti. Hiduplah dalam keyakinan bahwa Tuhan yang kita percayai akan selalu memelihara dan menjaga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.